Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Safitri dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sosiologi dengan materi kelompok sosial. Berikut PowerPoint-nya. Yang pertama kita bahas adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. A. Hakikat kelompok sosial atau pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Di sini yang pertama ada dari Soerjono Soekanto. Menurutnya, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua ada dari Paul Bihorvon, menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga ada dari Joseph Sirocek dan Roland L. Warren, yaitu kedua ahli ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang keempat ada Mayor Polak. Ia mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kelima ada dari Willahaki. Menurutnya, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Yang keenam ada dari George Humans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Yang ketujuh ada dari Robert Camerton. Diambil dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto. Kelompok sosial menurut ia adalah merupakan kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Yang ke-8 ada dari Bierstein, yang masih dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. B. Syarat dan ciri kelompok sosial menurut Robert Camerton. Menurut Robert Camerton, terdapat 3 kriteria dalam suatu kelompok, yaitu adanya pola interaksi, kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok, dan yang terakhir kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. C. Faktor pembentukan kelompok sosial. Beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor darah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua ada faktor geografis, juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Orang-orang yang sering berkumpul di suatu tempat akan menjadi mudah terjalin komunikasi yang intens yang secara perlahan membangun ikatan. Yang ketiga ada faktor kepentingan. Dasar pembentukan kelompok sosial juga karena adanya faktor kepentingan. Terdapatnya kesamaan kepentingan sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial seperti kelompok seniman, kelompok intelektual, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada faktor daerah asal. Daerah asal juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok sosial apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain yang berasal dari daerah kelahiran yang sama, sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial. Pembahasan yang kedua yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang pertama, klasifikasi menurut cara terbentuknya. Terdapat 2 kelompok. Yang pertama, kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan.
Yang kedua, kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang kehadiran anggotanya bersifat tetap. Sebagian besar kelompok sosial di dalam masyarakat merupakan kelompok nyata. Yang kedua, klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Yang pertama, ada paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Yang kedua, ada patembayan, yaitu kelompok sosial yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Yang ketiga, klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Yang pertama ada kelompok primer, yang merupakan suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling kenal-mengenal dan bersifat informal. Contohnya keluarga, kelompok sahabat, teman-teman sepermainan. Yang kedua ada kelompok sekunder yang merupakan hubungan antar anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia, Serikat Pekerja, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang keempat, klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Yang pertama ada kelompok formal, merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya, contohnya parpol dan lembaga pendidikan. Yang kedua, ada kelompok informal, merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama, contohnya anggota OSIS. Yang kelima, klasifikasi menurut Merton. Yang pertama ada membership, adalah sekumpulan anggota secara fisik. Yang kedua ada referensi, adalah kelompok sosial yang menjadi acuan. Yang keenam, klasifikasi menurut sudut pandang. Ada dua, yang pertama in-group, adalah kelompok sosial yang sudut pandang individu tertentu merupakan kelompok yang mereka ditempati atau individu sebagai anggota dari kelompok tersebut, contohnya anggota kelas IPS. Yang kedua, out-group, adalah kelompok sosial yang dark sudut pandang individu tertentu bukan merupakan kelompok yang mereka tempati atau sebagai lawan dark in-group, contohnya anggota kelas IPA. Dan yang terakhir, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pertama ada solidaritas mekanik, yaitu dibangun tumbuhnya kesadaran akan kolektivitas atau kesamaan bersama. Sedangkan solidaritas organik didasarkan pada dibangun tumbuhnya kesadaran akan pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi.